Setelah merdeka kan negara kita udah merdeka, namanya Republik Indonesia Serikat, RIS. Belanda di sini pemerintahan Rekomba gitu ya, pemerintahan Belanda. Jadi dulu di Indonesia ada dua pemerintahan dari 45 sampai 49. Belanda mengakuinya setelah konferensi Meja Bundar tanggal 22 Desember 49. Itulah kemerdekaan negara kita dilepas oleh Belanda. Tapi 45-49 masih dikuasai Belanda dengan negara kita udah merdeka. Makanya ini 47 negara kita merdeka tapi Belanda masih menguasai Indonesia. Ini agresi kedua 47. Terus gimana? Karena akan perdamaian dunia, ini Letnan Kolonel Suroto Kunto diundang ke pusat. Dia sekarang pendiri peta, orang yang pinter lah gitu. Akhirnya tanggal 25 November 46 ke pusat diundang 5 orang naik mobilnya. 1. Letnan Kolonel Suroto Kunto. 2. Kapten Abdul Sofyan. 3. Kapten Mursid. 4. Kopral Nugroho. 5. Supirnya. Berangkatlah pagi-pagi ke Jakarta. Tapi sampai di Jakarta akan dijadikan perdamaian dunia. Suroto Kunto akan jadi utusan. Pulang ke Cikampek lagi jam 9 baru sampai Karawang jam 9 malam. Tapi pas di Karawang Kapten Mursid, "Pak, tolong aku turun di sini." "Loh, mau apa?" "Ada kepentingan." "Nanti pulang ke Cikampek biarlah kendaraan yang lain." Kapten Mursid turun di Karawang jam 9 malam. Berangkatlah yang 4 orang naik mobil lagi ke Cikampek. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Jam 11 malam, Kapten Mursid yang di Karawang pulang ke Cikampek ke markas, komandannya belum sampai, belum datang juga. Kata ya di markas Resimen Jakarta, tentara-tentara peta yang lain belum datang katanya. Suroto Kunto belum. Kemana? Jam 9 udah berangkat dari Karawang. Aku turun di sana. Ditunggu oleh Kapten Mursid sampai jam setengah 12. Sampai jam 12 gak datang. Setengah 1 dicari oleh Kapten Mursid ke Karawang dari Cikampek. Ternyata di kampung Rawagabus, Warung Bambu, itu diketemukan mobil pinggir jalan kereta yang jalan ke Gorowong di pojok yang sekarang jadi Tugu. Itu mobilnya hancur penuh darah. Mobilnya Suroto Kunto yang 4 orang tadi. Tapi jasadnya tidak ada satupun. Nah itulah di situ. Akhirnya Pak Mursid nanya ke sana kemari bahwa itu yang menyerang adalah laskar Belanda, dibuntutin dari sana. Tapi pas di Rawagabus itu dulu sepi lah, belum ramai seperti sekarang. Jadi dihancurkan, orangnya tahu dibawa kemana, dibuang ke Citarum, ke Gorowong kemana nggak tahu. Itu tidak ditemukan sampai sekarang jasadnya Suroto Kunto. Akhirnya Kapten Mus melapor ke Panglima segala macam, ya dicari oleh Pak Abdul Nosian juga nggak ketemukan sampai 1 tahun. Nah inilah awal 47 Pak Kapten Lukas Kustario, anak buahnya Pak Suroto Kunto, kemudian Korong Besi, membabi buta, menyerangin Belanda di mana saja. Ada Belanda diserang 3 orang lawan sendiri, Belanda mati semua, dia mah enggak. Karena saling tembak, dia mah nggak kena-kena. Malah awal 47 ini Kapten Mursid mendengar ada Belanda 8 di Cikampek. Langsung manggil anak buahnya, Letnan Sanip, Nugroho, ikut aku. Kemana Pak? Di Cikampek ada Belanda 8. Mobilnya menang maling, dewa urut Belanda. Dibawa ke Cikampek sampai markas Cikampek. Itu Belanda sekarang yang di Kapolsek, yang ke jalan ke Purwakarta. Nah, itu markas Belanda yang sekarang jadi Kapolsek lah di sana dekat masjid itu. Begitu nanya ke pedagang berapa orang Belanda di dalam, kata pedagang ada 8, bawa senjata panjang, besar-besar tinggi, baju loreng. Akhirnya Pak Lukas memerintahkan, Pak Sanip, Nugroho, kamu di sana di depan, jangan jauh-jauh 15 meter. Nanti kalau ada Belanda keluar, tembak. 2 kali perintah, awas kalau ada Belanda keluar, tembak. Tapi Pak Sanip nanya, emang Bapak mau kemana? Aku mau masuk ke dalam. Loh Pak, Belanda 8 Bapak sendiri, kenapa sih? Ayo sama-sama aja. Udah jangan, biar aku sendiri masuk. Kamu mah di luar, kalau Belanda keluar tembak. Tapi Pak Lukas jalan belakang, jalan dapur.
di markas itu. Pas megang pintu, ada Belanda mau keluar, pegang pintu lagi. Jadi kumaha? Tarik. Ya saling dorong, saling tarik. Belanda gede jangkung, Pak Lukas lirik pendek. Akhirnya ditarik ku Belanda, ya eleh Pak Lukas. Tapi hebatnya Pak Lukas, waktu ditarik kerasa Belanda, malah didorong oleh tangan kiri. Tapi tangan kanan udah siap pistol. Begitu tarik kencang malah dorong pun ngejeblak di pintu, kelihatan perutnya 20 cm, langsung ditempelin senjata oleh Pak Lukas tuh Belanda yang ngejatuh di pintu, ya mati. Nggak berbunyi kan senjata ditempelin mah. Waduh, dia takut, yang di dalam pada tahu. Akhirnya apa? Diangkat nggak kuat, diseret bawa keluar di pintu tuh Belanda yang mati. Sampai di luar jangka 5 meter itu Belanda ditelanjangin. Mana gak pakai celana dalam lagi katanya. Maksudnya apa ditelanjangin? Bajunya dipakai nyamar, lorengnya. Tapi orang kecil gini pakai baju yang gede gini gimana? Ya gombrang. Ya gombrang-gombrang lah gitu. Kayak Pak Lukas pakai baju Belanda, waduh semet kieu baju nage, tangannya gitu 3 kali ngalugulungkeun. Peta pas dipakai sama irung. Ya sampai gede-gede Belanda Pak Lukas leutik. Masuk ke dalam ruangan ngintip, waduh Belanda ngajajar 7, nunyekal senjata. Tapi Pak Lukas hebatnya, aku siap masuk ke dalam. Petnya pakai irung kene nyemak ke ayu dipakai. Begitu dibuka pintu oleh Pak Lukas, pintu waktu yang itu mundur jalannya sebab ke depan juga nggak kelihatan petnya sampai hidung. Mundur, jangka 3 meter dibentak oleh Belanda. Ini Belanda kecil dari mana? Gitu. Sebab tuh nyahoan eta baju nyamar kan. Belanda kecil dari mana? 2 kali bentak, langsung balik kanan, petnya dibuka, ya Belanda nempukan tangan kiri pet dibuka. Tapi tangan kanan dari kantongnya kalau pistol tika nyahoan ditembakkan yang 7, mati semua. Ini hebatnya Pak Lukas. Ya, itu luar biasanya Pak Lukas. Udah mati semua, senjata panjangnya dipaling dewa ya. Ini tukang maling. Dipanggul senjatana, tapi nggak sadar. Keluarnya jalan depan. Petan nepi ka irung. Cek Pasanip dia ada Belanda leutik keluar mau senjata cenah. Ditembak ku Pasanip jeung Panugroho jangka 13 meter 2 orang. Tapi nggak kena-kena. Cek Pasanip jagoan Belanda leutik cenah gitu. Jangka 10 meter, tembak lagi 2 kali, ditembak lagi, nggak kena lagi aja. Waduh, Belanda jago nggak sedekat 8 meter. Ayo tembak 3 kali, kedengar oleh Pak Lukas. Aku yang suruh nembak kalau ke Belanda keluar. Aku pakai baju Belanda. Akhirnya pas mau ditembak ketiga kali, petnya Pak Lukas dibuka sampai irung teh. Pas ini pengen nembak teh, waduh komandan, cenah gitu. Nah ini Pak Lukas ini hebatnya. Yang terang, Pak Lukas. Nah inilah orangnya. Ini yang pakai jas hitam, pakai peci, ia pangkatnya brigadir jenderal, ia diundang tadi senggesna monumen dibangun. Bulan 11 tanggal 4 9 genep. Ya, ieu teh Pak Lukas teh diundang. Padahal panggis brigadir jenderal pangkatnya pensiun teh. Tak ieu sebelah kiri nu pakai baju belang, ieu Bapak Sai nu ditembak ku Belanda 2 kali masih hirup. Ya, Bapak Sai. Nah, iya Pak Sai. Nah, iya Pak Sai. Iya Pak Sai 2010 dibawa ke negara Belanda ku abdi jadi saksi di mahkamah. 3 bulan setengah. Tah iya nu ngundangna. Iya nu ngomong. Iya. Bapak itu teh, Pak? Nyamuk. Kan ngoranya. Masih gondrong. Iya. Berarti Bapak 8 genep, iya. Sempet amprok jeung Pak Lukas sebenarnya. Oh, iya bukan lagi abdi 90-an meneliti ke Cipanas, ke Cianjur berarti Pak Lukas untuk nulis buku rawa gede. Ini mah 96.